Pemirsa, mari kita pantau aksi mahasiswa di Bundaran HI malam hari ini. Unjuk rasa mahasiswa kritisi ekonomi ternyata masih berlangsung hingga saat ini. Ini adalah gambar terkini pemirsa yang Anda saksikan di sekitaran kawasan Bundaran HI Jakarta, termasuk juga dari arah Sudirman ya. Kita saksikan banyak sekali massa yang juga dikawal ketat oleh petugas yang hadir di sana pemirsa dengan membawa sejumlah bendera di sana untuk mewakili apa yang disuarakan. Ya, Bundaran HI masih dipadati massa pemirsa. Semoga saja ya kita berdoa bersama aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan kondusif, tertib, aman. Apa yang disuarakan tersampaikan, didengar oleh pemerintah kita, diketahui oleh pemerintah kita. Dan segera ada solusi yang sama-sama memberikan hasil terbaik. Baik untuk pemerintah maupun untuk rakyat Indonesia ya. Dimana kita tahu dengan situasi yang terjadi saat ini tentu saja banyak sekali yang harus disesuaikan. Apa yang terjadi dengan konflik Timur Tengah yang mau tidak mau mempengaruhi bagaimana arus ekonomi termasuk dari sisi bahan bakar minyak kita juga ya. Dan beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang juga termasuk disuarakan oleh sejumlah mahasiswa hingga menggelar aksi unjuk rasa hari ini di Jakarta. Ya, tim liputan kami pemirsa sejak siang tadi terus memantau di sekitaran Sudirman, di mana seperti Anda saksikan ini pemirsa. Ada sejumlah warga di sana ya. Tidak sebanyak ketika siang hari massa mengenakan jaket kebanggaan kampus mereka. Kalau yang kita lihat ini banyak yang menggunakan kaos biasa ya, atau mungkin karena dilepas saja karena sudah malam hari atau seperti apa. Dan tapi yang kita lihat ini juga sejumlah warga pun ikut turut bergabung dalam aksi unjuk rasa mahasiswa ini. Sebelumnya kita tahu bahwa selain aksi dari para mahasiswa, ada juga sejumlah pengemudi ojek online yang sempat protes tadinya pemirsa karena sempat ditutup kawasan Bundaran HI ini. Padahal di sekitaran Bundaran HI termasuk adalah jalan yang dilintasi pengemudi untuk bisa melintas termasuk ojek online, baik mengantar, menjemput ataupun memenuhi orderan makanan yang dipesan oleh konsumennya ya. Akan tetapi petugas langsung membukanya lagi dan aksi berlangsung hingga malam hari ini pemirsa. Ya, aksi unjuk rasa ini berlangsung di sekitaran kawasan Bundaran HI. Unjuk rasa yang tadi sempat kami sampaikan ada beberapa poin yang diharapkan bisa didengar oleh pemerintah. Sekali lagi pemirsa, saya tidak akan bosan untuk mengajak Anda mendoakan. Semoga saja aksi ini berlangsung dengan tertib, aman, lancar ya. Dan semua yang disuarakan didengar dengan baik. Sehingga bisa ada solusi bagi kita semua pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan perubahan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Tangga
Pak, di sosmed rame soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak, udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih, mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti. Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kementerian ESDM menjamin stok batu bara untuk pembangkit listrik di tanah air masih aman. Kementerian ESDM memastikan stok batu bara hingga saat ini masih dalam kondisi aman untuk ketersediaan listrik di tanah air. ESDM juga membantah adanya potensi krisis pasokan batu bara seperti yang pernah terjadi pada 2022 di mana harga batu bara di pasar global lebih menggiurkan ketimbang dalam negeri sehingga pengusaha lebih memilih ekspor daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Terus ya dengan sektor-sektornya juga gitu. Saya yakin mereka yang lebih memiliki informasi untuk mengenai hal itu. Ada kekhawatiran kayak Januari 2022 kok yang KWP-nya cuma 5 hari batu bara. Enggak, insya Allah sih enggak. Insya Allah sih enggak. Dipastikan Ininya. Kan Pak Menteri kemarin kan sudah menyampaikan pernyataan kan. Ya, gitu. Udah hasil yang semalam dengan PLN berarti bakal gitu. Ada tindak lanjut dari PLN gitu. Hari ini katanya ada rapat lagi Pak Dirjen Kadrik dengan PLN. di PLN atau Nggak tahu saya rapatnya di mana. Sebelumnya sejumlah wilayah di Bogor, Depok, dan Bekasi dilanda mati listrik selama 2 hari, di mana pemadaman tanpa pemberitahuan mengganggu aktivitas warga. Mati listrik melanda sejumlah wilayah di Depok, Bogor, dan Bekasi secara beruntun pada Selasa dan Rabu kemarin. Di Depok, pemadaman listrik berlangsung 2 hari berturut-turut selama 2 jam. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Para siswa yang tengah menghadapi ujian harus belajar dengan penerangan lilin seadanya karena rumah mereka gelap gulita. Pemadaman listrik juga membuat para ibu kesulitan menyiapkan kebutuhan keluarga akibat peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Lumayan ya, banyak aktivitas yang tertunda jadinya. Kayak tadinya mau jemput anak kan antar jemput biasanya pakai sepeda listrik. Ini sepeda listrik tadi malam mau dicas mati lampu, pagi ini mau dicas mati lampu juga, jadi ya terlambat jadinya jemputnya. ada pemberitahuan nggak sih dari PLN? Enggak sih, enggak ada pemberitahuan sama sekali sih. Tidak hanya di Depok, pemadaman listrik juga terjadi di sejumlah wilayah di Bogor dan Bekasi dengan durasi rata-rata 2 jam dan di waktu siang maupun malam hari. PLN menyatakan pemadaman listrik yang terjadi di Depok, Bogor, dan Bekasi merupakan upaya penguatan sistem kelistrikan agar tidak terjadi blackout atau pemadaman total. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky Ainus melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tersangka baru kasus korupsi MBG dalam konferensi pers digelar di Kompleks Kejagung. Ini dia pemirsa, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru. Inisialnya AM, merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, Saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan Saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN
dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, Saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara M bekerjasama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa Saudara M secara hukum melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut.